warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masih bisa bernafas, menambahkan perbuatan-perbuatan baik. Semoga hal tersebut menjadi bekal buat kita untuk bisa menambah kebaikan kita nanti di akhirat. Sholawat dan salam mari selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan seluruh para pengikutnya sampai nanti hari kiamat. Pada kesempatan sore ini, menjelang daripada menyambut bulan Rabiul Awal, yakni bulan yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan didhahirkannya makhluk termulia, kecintaan Allah Subhanahu wa taala, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin membacakan hadis-hadis yang menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan membacakan tersebut menambah cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, menambah kerinduan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita diakui oleh Nabi Muhammad SAW. Langsung saja pada kitab Sama'il Muhammadiyah. Pertama saya akan bacakan tentang beberapa hadis yang mengenai tubuh Nabi Muhammad SAW. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'in. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari postur tubuhnya tidak terlalu tinggi. Wala biqasir. Juga beliau Nabi Muhammad SAW tidak terlalu pendek, tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu pendek, sehingga setiap orang yang melihat Nabi Muhammad SAW matanya akan tersejukkan dengan postur yang begitu pas dan indah sekali. Jadi setiap orang yang melihat kepada postur Nabi Muhammad, maka matanya akan tersejukkan dan merasa sangat terhibur dengan melihat Nabi Muhammad SAW. Wala bil abyadil amhaki, juga Nabi Muhammad kulitnya tidak putih bule. Wala bil adami, juga tidak sawo matang. Berarti kulit Nabi Muhammad SAW itu tidak putih bule, juga tidak sawo matang, sedang putih tapi tidak putih bule. Terus indah sekali, kulitnya itu indah sekali sehingga orang itu nggak mau melepas pandangannya. Kalau sudah melihat kulitnya Nabi Muhammad SAW, nggak mau melepas pandangannya karena indahnya kulit Nabi Muhammad SAW. Dan begitulah Allah menciptakan makhluk tercintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'atsallahu ta'ala ala ra'si arba'ina sana. Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada usia 40 tahun. Nah, usia 40 tahun ini adalah usia yang sangat matang. Usia tidak terlalu tua, juga tidak terlalu muda. Sehingga kalau beliau itu diamanati, diberikan risalah oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan daripada agama ini, beliau dengan umur yang sangat matang sekali. 40 itu umur sedang wibawanya. Umur sedang tampak kewibawaannya itu, sehingga pas sekali
emang Allah Subhanahu wa taala mengaturnya seperti itu agar betul-betul Nabi Muhammad itu tampak indah sekali. Kemudian faqama bi Makkah asara sinina wa bil Madinati asara sinin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga beliau setelah kenabian tersebut mukim di Mekah, berada di Mekah selama 10 tahun. Kemudian 10 tahun juga di Madinah. Nah ini dalam jangka 10 tahun beliau berdakwah di Mekah ini sangat luar biasa sekali. Cobaannya berbagai macam, dan begitulah Allah untuk menambah daripada menguji Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada pangkat, tidak ada keagungan, tidak ada kemuliaan tanpa ujian. Semuanya harus melalui ujian, dan itu sunnatullah. Walaupun seandainya Allah mengangkat Nabi Muhammad dengan tanpa ujian, tentu saja mampu, akan tetapi ibarat film tidak seru kalau tidak ada ujiannya. Kalau kita nonton film nggak seru gitu. Nah, Nabi Muhammad ini bukan sekedar film. Ini betul-betul tujuan dunia diciptakan itu ya untuk menceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya harus begitu indah sekali kehidupan Nabi untuk menjadi suri teladan buat kita semua. Kemudian setelah 10 tahun Nabi Muhammad pindah ke Madinah, dan disitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan-kemenangan dengan strategi dan kematangan dalam metode dakwahnya beliau sallallahu alaihi wasallam agar kita mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tawaffahu Allahu ala ra'si sittina sanah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam diambil ruhnya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ruhnya pada umur 60 lebih. Pada umur 60. Wa laisa fi ra'sihi, dan tidak ada di kepalanya itu, walihyatihi, dan di janggutnya, isruna sa'ratan baydha'a, 20 rambut yang putih. Berarti dalam usia 60 Nabi Muhammad SAW itu tidak lebih dari 20 ubannya. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menampakkan daripada keistimewaannya Nabi Muhammad SAW, meskipun umurnya 60 bukan tambah kelihatan ringkih, tetapi tambah kelihatan berwibawa. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad meskipun umurnya sudah 60 sepuh, tapi tidak kelihatan tua, tapi makin kelihatan nurnya, makin kelihatan wibawanya, makin tampak cahaya kebenaran pada tubuhnya, pada wajahnya Rasulullah SAW. Begitu juga para pewaris Nabi Muhammad SAW, baik dari kalangan dzurriyyah Nabi Muhammad SAW ataupun di luar itu. Mereka pewaris keduanya Nabi, pewaris yang mereka mewarisi sebagai suri teladan Nabi Muhammad SAW. Mereka meskipun sudah sepuh akan tampak sekali kewibawaannya, ria wajahnya, tambah sedap dipandangnya, tambah sejuk dilihatnya wajahnya itu. Kita bisa lihat bagaimana para pewaris Nabi Muhammad SAW yang mereka mewarisi ilmu, akhlak, apalagi juga mewarisi darah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat bagaimana Habib Umar bin Hafid, beliau makin sepuh, makin dilihatnya makin tambah wibawa, makin menyejukkan mata. Begitu juga ketika Abuya Muhammad bin Ali al-Maliki, Al-Habib Muhammad bin Ali al-Maliki, makin sepuh makin indah wajah. Yang di Indonesia bagaimana Al-Habib Lutfi bin Yahya, beliau makin indah wajahnya, makin sepuh itu. Dari dulu sampai sekarang kayaknya seperti itu aja, tapi tambah kewibawaannya seperti itu. Begitu juga bagaimana dengan para ulama yang lainnya seperti halnya Habib Rizik bin Husain bin Sihab, beliau makin sepuh makin kelihatan wibawanya. Habib Taufik bin Abdul Qadir bin Husain bin Segaf dan para habaib, para ulama yang lainnya, beliau itu makin sepuh makin tambah wibawa, tambah nikmat dipandang dan lain sebagainya.
Hadirin, begitu mungkin dari hadis ini, dan semoga kita menjelang daripada masuknya bulan Rabiul Awal, saya insya Allah akan bacakan hadis-hadis menceritai tentang Nabi. Semoga bisa menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga meskipun kita ini tidak pantas untuk dipertemukan dengan Nabi karena banyaknya dosa, banyaknya mata ini melanggar daripada apa yang dilarang Rasulullah SAW, tetapi semoga tidak diharamkan untuk memandang wajah Nabi Muhammad, untuk memandang daripada nurnya Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah anugerahkan itu semua kepada kita, dan ahlan wa sahlan bi maji'i Rabiul Awal. Selamat datang bulan yang di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Selamat datang bulan yang sangat mulia, yang jika tidak ada bulan itu maka tidak indah cerita dunia ini, yakni karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh bulan ini adalah bulan di mana kita harus lebih banyak lagi mengingat Nabi Muhammad, harus lebih banyak lagi kita merenungkan Nabi Muhammad SAW, karena sungguh tidak ada renungan, tidak ada khayalan, tidak ada pikiran yang lebih indah kecuali ketika merenungkan Nabi Muhammad SAW, menghayalkan Nabi Muhammad SAW, memikirkan Nabi Muhammad, dakwahnya Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad. Dan mari kita saat ini pikiran kita berbagai macam daripada apa yang ada pada diri kita untuk disesuaikan dengan Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita mendapatkan syafaat beliau, itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.